Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah kita dapat bersua dalam kajian melalui online. Yang akan saya sampaikan judul mengenai keutamaan wakaf. Wakaf menurut syariat antara lain habsul asli wa tasbiru samaroti, ay habsul mali wa sarful manafihi fi sabilillah. Wakaf menurut syariat yaitu menahan asal dan mempergunakannya dan mempergunakan hasilnya, yakni menahan harta dan mempergunakannya di jalan Allah atau fi sabilillah. Wakaf adalah satu amal jariah para wakifin untuk menyambung umurnya. Dua, merupakan amanat Allah yang wajib kita jaga dan wajib kita pelihara. Dan yang ketiga, merupakan suatu modal untuk suatu perjuangan. Yang pertama, wakaf sebagai amal jariah artinya amal yang maju terus pahalanya. Dalam hadis an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iza mata ibnu adama in qata'a anhu amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila Ibnu Adam meninggal dunia, putus segala amalnya kecuali tiga perkara. Yang pertama, sedaqatin jariyatin, sedekah jariah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang disebarkan, awaladin sholihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakan kepadanya. Hadis ini oleh Ibnu Hajar al-Asqalani ditempatkan pada babul waqfi di dalam kitabnya Bulughul Maram. Berarti yang dapat diwakafkan oleh kita bukan hanya harta benda saja, tapi ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang disebarkan,
Kemudian anak yang soleh pun itu merupakan sebuah wakaf. Dalam hadis dikatakan, an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa sanatihi ba'da mautihi ilman nasyarahu aw waladan salihan tarakahu aw mushafan warasahu aw masjidan banahu aw baitan libni sabili banahu aw nahron ajrahu aw sadaqatan akhrajaha min malihi wa fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautihi. Rawahu Ibnu Majah. Abu Hurairah telah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya dari apa-apa yang mengikuti kepada seorang mukmin dari amalnya dan dari kebaikannya sesudah ia meninggal dunia, yang pertama ilman nasyarahu, ilmu yang disebarkan, awaladan salihan tarakahu, atau anak yang soleh yang ia tinggalkan, aw mushafan warasahu, atau kitab yang ia wariskan, aw masjidan banahu, atau masjid yang ia bangun, aw baitan libni sabili banahu, atau rumah untuk ibnu sabil yang ia bangun, aw nahron ajrahu, atau sungai yang ia alirkan, aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautihi, atau sedekah yang ia keluarkan dari hartanya di masa ia sehat dan di masa ia hidup akan mengikutinya sesudah ia meninggal dunia. Riwayat Ibnu Majah. Ikhwati iman rahimakumullah. Jadi ketika Ibnu Adam, ketika manusia meninggal dunia, akan putus amal-amalnya, melainkan 3 amal daripada amal-amalnya tidak putus, yakni ia mendapat pahala, mendapat ganjaran dari 3 amalnya yang ia tinggalkan. Di antaranya rumah, tanah, kebun, atau apa saja yang dapat digunakan oleh manusia itu merupakan sedekah jariyah, merupakan amal jariyah yang mengalir terus, yang maju terus walaupun orangnya sudah meninggal dunia, tapi pahalanya terus mengalir kepadanya. Tadi dikatakan atau apa saja, berarti bukan harta benda saja yang dapat kita wakafkan itu, tapi ilmu yang disebarkan itu juga merupakan wakaf. Anak yang soleh itu juga merupakan wakaf. Selanjutnya, orang yang mewakafkan sebuah tanah untuk dibangun masjid dan madrasah mesti jariyah,
karena mereka mengharapkan ganjaran jariahnya untuk menyambung umurnya. Makanya wakaf itu bukan hanya sampai wakaf saja, tapi mesti jariah. Tanah yang dibangun masjid, tetapi masjid itu tidak dipakai untuk kegiatan keagamaan, tidak dipakai sholat, tidak dipakai pengajian atau kegiatan-kegiatan lain yang ada hubungannya dengan agama, maka tanah dan masjid itu hanya sampai wakaf saja, tidak jariah. Demikian pula madrasah. Bila madrasahnya setelah dibangun itu tidak digunakan, tidak dijadikan kegiatan belajar mengajar, bahkan muridnya pun tidak ada, gurunya pun tidak ada, maka madrasah tersebut hanya sampai wakaf saja. Maka Islam mengharapkan, para wakifin juga mengharapkan, setelah mewakafkan harta bandanya, maka kita wajib menjariahkannya, yaitu dipakai untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Selanjutnya, jika kita tidak punya harta untuk diwakafkan, tetapi kita punya ilmu, kemudian ilmu itu kita sebarkan, itu juga merupakan sebuah wakaf. Kita tidak punya harta untuk diwakafkan, dan kita tidak punya anak tapi tidak ada yang soleh. Tapi kita punya ilmu, atau sebaliknya, ketika kita tidak punya harta, tidak punya ilmu, tapi punya anak, maka usahakan anak kita itu menjadi anak yang soleh, yang mendoakan orang tuanya, yang mendoakan guru-gurunya, dan mendoakan yang lainnya. Itu pun sebuah wakaf. Makanya Ibnu Hajar al-Asqalani tadi menempatkan hadis ini pada babul wakfi. Berarti wakaf itu bukan hanya harta benda saja. Dan yang disebut harta benda itu bukan harta seperti uang, tanah, atau rumah. Bahkan anak yang soleh itu juga harta kita. Ilmu yang kita miliki itu juga harta kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.